Horas, hello Warriors, mari ikuti Warrior Worship Night di Kota Medan bersama Pastor Stephen Erastus dan Stephanie Erastus pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 18.30 yang bertempat di GSK Rebut Medan, Jalan Bajak 2 nomor 15. See you there and let's worship God together. God bless. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 654. Dari pria usia 53 tahun, sudah menikah, wira swasta. Salam Pak Eras, saya pecinta suara kebenaran yang aktif ikut doa online dari Bapak. Saya punya masalah Pak, adik istri saya mendirikan gereja dan saya diminta tolong bantu main alat musik. Tetapi hati saya kurang sejahtera karena pengajarannya berbeda dengan Pak Eras. Kata saudara saya jangan ibadah di situ karena bisa terdistrak. Apakah saya harus tidak ibadah di situ? Tapi di sisi lain dia adalah adik istri saya. Apakah saya tetap bantu dia main musik? Kamu harus berdoa. Di situ mungkin kamu akan bisa efektif. Bukan hanya main musik, kamu juga bisa menggarami adik istrimu untuk mengenal kebenaran. Ya. Tetapi jika kamu di situ, nanti kamu malah tidak bisa keluar, kamu terjebak. Dan kalau kamu sampai keluar nanti terjadi konflik, jadi tajam. Nah sekarang saya tanya dulu, kamu sekarang pelayanan di mana? Maksudnya Bapak ini pelayanan di mana? Kalau sudah ada pelayanan dan Anda dibutuhkan di tempat pelayanan, ya jangan pindah walaupun itu adik istrimu atau kakak istrimu. Pelayanan bukan milik keluarga, tapi milik Tuhan. Bukan karena kepentingan keluarga dekat, tapi harus karena komando Tuhan. Anda mau ditaruh Tuhan di mana? Itu Anda tanyakan. Kalau Tuhan menghendaki Anda bermain musik atau melayani di gereja adik istri Anda, bagus. Kalau tidak, ya terserah Tuhan juga bagus. Tetapi rasanya Anda akan mengalami kesulitan dan akan terjadi konflik tajam dengan adik istrimu ini. Karena dia tidak mengerti kebenaran yang kamu pahami. Dan nanti kamu akan bereaksi negatif terhadap khotbah-khotbahnya. Sebaiknya dihindari. Kalau harus membantu, Anda bilang, saya bantu ya 3 bulan, 2 bulan sambil cari pemain musik lain. Oke, itu saja. Selebihnya tanya Tuhan. Tapi saya merasa kamu ada di situ nanti malah ada konflik, kamu jadi tajam, tidak bisa berkeluarga dengan baik. Sering orang dekat malah berkelahi, jauh masih bisa akrab. Oke, itu saja. Dari wanita usia 45 tahun, Salam Pak Erastus yang saya hormati, saya selalu mengikuti program Truth ID, Abam dan doa pagi. Saya sangat diberkati, dikuatkan dengan jawaban Pak Eras atas pelayanan, atas pertanyaan orang-orang yang punya masalah sama dengan saya. Pak Eras, setiap mendengar lagu-lagu saya selalu menangis walaupun sambil melakukan aktivitas di rumah. Mengapa demikian? Ya Pak, saya punya pergumulan. Suami saya kerja di luar negeri sudah 7 tahun. Saya menikah 19 tahun, punya 2 anak laki-laki. Saya bekerja sebagai PNS di rumah sakit. Pak, saya difitnah oleh suami saya Oktober 2022. Sampai sekarang dia memutuskan komunikasi dengan saya. Tapi dengan anak-anak tidak. Tapi di bulan Desember ketahuan ternyata suami menjalin hubungan dengan wanita lain tahun 2021. Dan ada bukti yang saya simpan di HP saya. Saya tetap diam dan berdoa seperti yang Pak Eras nasihatkan. Sampai kapan ya harus diam Pak? Sampai kapan diam? Sampai kapan-kapan. Artinya sampai waktu Tuhan akan membela Anda. Ya. Yang penting Anda jangan salah ya. Jangan berbuat dosa. Tuhan
pasti bela Anda. Sampai kapan? Pasti ada waktunya Tuhan bertindak. Oh ya Pak, saya juga melayani di gereja majelis dan guru sekolah minggu. Apakah menurut Pak Era saya masih layak melayani sedangkan saya masih ada masalah dengan suami? Apakah ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kalau ada masalah dengan suami tidak melayani Tuhan? Tidak ada kan? Tetaplah pelayanan. Yang penting kamu jangan berbuat dosa. Suamimu punya selingkuhan, biar dia menuai apa yang dia tabur. Tetaplah berdoa untuk pertobatan suami, jagai anak-anakmu, dan jangan harap dia pulang. Kalau sampai tidak pulang, relakan. Tapi doakan. Ya, kamu supaya tidak terlalu sakit menunggu kepulangannya yang belum tentu pulang. Ya, oke, saya kira itu saja. Wanita usia 49 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, anak pertama saya, pria usia 23 tahun, punya depresi bipolar, borderline disorder. Belum bekerja, berpacaran dengan wanita usia 22 tahun dengan gangguan autis, depresi. Berpacaran dengan wanita 22 tahun dengan gangguan autis, depresi. Intinya mirip dengan anak saya Pak. Wah, stres ketemu stres ya. Punya gangguan mental health. Mereka sudah berpacaran 7 bulan dan sudah tidur bersama saat ada kesempatan. Mereka bilang ke kami ingin dinikahkan. Mereka berkomitmen untuk tidak mau punya anak karena mereka menyadari kondisi mental mereka masih sama-sama struggle. Takut kalau anaknya mirip dengan mereka. Jadi lebih baik nggak usah punya anak. Mereka punya pandangan yang liberal. Sudah lama tidak pernah ke gereja lagi. Terus terang kami sedih sekali dan bingung Pak. Tapi bukanlah saya tidak boleh memberalakan perasaan Pak. Apa kami harus merestui hubungan mereka untuk menikah? Mereka hanya minta dinikahkan, tidak meminta untuk acara perayaan nikah. Karena sadar semua itu butuh biaya. Sementara mereka belum punya penghasilan. Mereka bilang butuh dukungan orang tua karena kondisi mental mereka. Mohon arahannya. Tuhan Yesus memakai Bapak sehingga makin banyak yang dibawa kepada kebenaran. Anakmu usia 23, pacarnya 22, sama-sama depresi. Sebenarnya ini rawan ya. Rawan. Nanti kalau mereka menikah, mereka terjadi konflik, agak menjadi masalah. Tetapi bisa jadi dengan menikah, mereka bisa saling menyembuhkan. Mereka memiliki keasikan, kesibukan dalam hidup berumah tangga dan bisa saling mengisi. Bisa. Tapi di atas semua ini kita harus perkarakan dengan Tuhan. Saya percaya ibu si penanya ini sudah cukup tangguh melewati hari-hari yang panjang. Ibu sudah melewati banyak persoalan berat-berat. Ini tidak terlalu berat untuk ibu. Ya, artinya sudah pernah saudara lewati hal yang lebih berat. Tetapi ini harus juga bisa dilewati. Nah, yang saya sarankan yang pertama pasti minta hikmat Tuhan. 2, temui keluarga perempuan. Ajak bicara, rundingkan hal ini. Saya tidak katakan larang, saya juga tidak bilang silahkan dinikahkan. Tapi kalau mereka setiap kali punya kesempatan sudah tidur bersama, wah, satu kali bisa punya anak nanti jadi berapi. Doakan dulu, selalu saya mengajarkan minta petunjuk Tuhan, doa dulu, lalu silahkan dirundingkan dengan keluarga perempuan. Tidak menutup kemungkinan memang dinikahkan. Kalau tidak, lebih beresiko. Ya, tapi di atas semuanya kembalikan ke tangan Tuhan yang kuat. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Ya, jangan sampai
keadaan anak yang mengalami bipolar borderline disorder ini dalam kesendiriannya melakukan hal-hal yang bisa membahayakan bagi dirinya. Oke, saya kebetulan mengerti sedikit hal ini. Ya, bisa membahayakan bagi dirinya. Ketika mempunyai pacar, pernah saya dengar dari seorang teman, ya, seorang yang depresi tapi sejak menikah bisa lebih tenang. Asal pasangannya bisa memberi terapi kesembuhan. Ada terapi, job terapi, pekerja menyembuhkan, bisa pernikahan menyembuhkan. Tetapi tergantung dari teman atau pasangannya. Oke, hanya itu yang saya bisa nasihatkan. Kiranya Tuhan tolong. Ini PR yang tidak bisa selesai dengan mendapat jawaban saya. Rundingkan dengan keluarga perempuan. Ya, jangan larang. Pertimbangkan akibat buruk kalau dilarang. Dan terima semua resiko jika menikah bersama. Tetap diawasi, tetap didampingi. Seberat-berat mata memandang, lebih berat bau memikul. Saya melihat ini berat, tapi Anda yang mengalami lebih berat merasakannya. Karena saya juga punya anak, ya. Kiranya Tuhan menolong ibu ini dan keluarganya. Amin. Pria usia 68 tahun, istri usia 66 tahun, jadi lebih muda 2 tahun istrinya, sudah menikah. Saya tinggal bersama istri 3 anak. 3 anak tinggal di luar kota. Bapak saya berasal dari Sumba, ibu Jawa. Saya jemaat di salah satu gereja di Jateng. Saya suka berbagi sekalipun sangat kecil dibanding berkat Tuhan. Saya sering disakiti oleh sesama jemaat yang dituduh mencuri, yang membentak karena saya menanyakan sesuatu yang mengusik ketenangan rumah tangga saya. Ini dilakukan oleh bapak-bapak yang berlatar pendidikan dan bekerja di lembaga pendidikan Kristen. Bahkan saya pernah dimarahi pendeta dalam kurung emeritus, ini pendeta yang pensiun, ketika proses perceraian anak saya karena KDRT. Sampai saya punya keinginan untuk pindah luar kota. Saya jemaat penurut. Pertanyaan saya, haruskah saya melawan mereka? Oh ya Pak, orang yang menyakiti saya sepertinya kena tabur tuai. Ada yang sakit, istri sakit parah, meninggal dunia, hidupnya terlunta-lunta dan lain sebagainya. Saya kadang merasa kasihan, tapi hati saya kalau ketemu orang-orang tersebut benci, muak, marah. Pertanyaan saya, apa benar orang-orang dari Sumba, NTT sering menyumpai bahasa Jawanya, ya, sepata ya. Saya pernah mendengar bapak saya disepatani, disumpahi kakek saya hidup tidak punya apa-apa. Itu menjadi kenyataan. Saya takut sendiri. Oke. Ini bukan masalah besar sekali walaupun ini mengganggu. Yang jadi masalah besar perceraian anak kamu karena KDRT. Itu masalah. Soal orang mau membuli Anda, merendahkan Anda, tergantung sikap kita. Mau tersinggung bisa, mau tidak tersinggung bisa. Mau style geblek, masa bodoh bisa, mau dipikirin bisa. Ya. Tapi saran saya adalah jangan membalas apa yang diperlakukan orang terhadap kamu. Jika Anda tidak betah di gereja ini, cari gereja lain, cari komunitas baru. Dan jangan banyak bicara. Saya sempat pikir, usiamu 68, tapi kenapa orang bisa memperlakukan kamu begitu? Ini kepikiran saya. Kurang ajar amat orang-orang ini. You sudah tua loh Pak. Kok diperlakukan begitu? Sekarang diam, tidak membalas. Jika tidak kondusif lingkunganmu, cari lingkungan yang baru.
Ya. Mengenai sumpah serapah orang, jangan takut. Itu tidak akan bisa menghancurkan you. Tuhan berkati dan lindungi Anda. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan tolong. Amin. Aduh, kenapa ya sampai dengan usia 68 kamu diomeli pendeta. Ya. Kamu dituduh mencuri. Kamu dibentak-bentak ketika menanyakan sesuatu. Ini dilakukan oleh bapak-bapak yang berlatar belakang pendidikan dan bekerja di lembaga Kristen. Kalau Anda tidak bekerja di lingkungan ini dengan usia 68, saya kira Anda perlu mencari suasana baru, komunitas baru. Jangan di situ. Lalu ikuti terus khotbah saya di Truth ID. Anda saya ajak berkemas-kemas pulang ke surga. Ya, Tuhan memberkati. Ibu rumah tangga usia 31 tahun. Terima kasih Pak atas jawaban di episode 645. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai tambahan, dulu kakek ayah saya berteman dengan setan. Bisa nyuruh setan buat kerjain ladangnya. Ayah saya yang dulu pernah ke dukun, tapi udah didoakan pelepasan sampai muntah darah. Adik ayah saya ada yang kurang waras pikirannya dan meninggal dengan cara gantung diri di pohon, di ladang. Apakah masih ada keterikatan dosa keturunan yang saya alami? Bahkan saat berdoa pun saya nggak bisa fokus karena muncul pikiran-pikiran kotor. Berdoa muncul pikiran-pikiran kotor belum tentu karena kuasa kegelapan yang bersifat okultisme. Proses itu juga saya alami dan dialami banyak orang. Harus dilawan head to head. Jangan dibiarkan head to head. Dari mana kamu? Siapa kamu? Keluar dalam nama Yesus. Head to head dilawan. Dan cara untuk membuang pikiran-pikiran jorok di pikiran kita itu menyembah. Haleluya. Terpuji namamu, berdoa. Ya, dan menyembah. Itu kita bisa menghalau pikiran-pikiran kotor. Kalau kamu masih ada unsur kuasa gelap, kamu pasti mengalami tanda-tanda. Seperti misalnya malam hari, tiba-tiba kamu seperti dibangunkan orang, kamu terkejut. Ada bau seperti kabel gosong, atau wangi, atau busuk yang menyengat. Ada binatang, lelawar, atau kupu-kupu bisa muncul di rumah. Bunyi dok, 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 seperti tikus juga. Tapi suara keras di atas. Tembok dung dung atau bunyi-bunyi yang aneh. Nah, itu biasanya yang saya dengar dari pengalaman orang-orang yang masih memiliki kuasa kegelapan atau mendapat teluh atau tenung seperti itu. Dan jika Anda mengalami seperti itu, Anda bisa datang ke gereja didoakan oleh pendeta. Pendeta yang memiliki karunia pelepasan. Tapi kalau Anda tidak kenal pendeta yang bisa melayani pelepasan, jika di Jakarta, Anda datang ke Jakarta. Atau Anda datang ke Mall Arta Gading lantai 5, di sana banyak pengurus. Ada pendeta Sutardi, ada pendeta yang lain, ya, untuk dilayani pelayanan pelepasan. Anda bisa dilayani oleh pendeta di sini atau saya sendiri yang akan mengusir roh-roh jahat dalam diri Anda dan memutuskan hubungan perjanjian antara nenek moyang, kakeknya kakekmu atau orang tua kakekmu dengan roh-roh jahat. Ada perjanjian-perjanjian semacam itu dan bisa ada tumbalnya. Ya, jadi saudara dari ayahmu bisa jadi tumbal itu. Dan itu bisa nanti makan tumbal atau korban yang lain di keluarga kamu.
Tetapi itu bisa diputuskan dalam nama Yesus. Sudah beberapa kali saya melakukan pelayanan pelepasan sampai muntah darah, seperti yang kamu saksikan. Buat saya itu sudah beberapa kali atau bisa dikatakan sering. Oke, saya teruskan. Dari pria usia 22 tahun. Salam Pak, saya seorang mahasiswa teologi di salah satu kampus di Jakarta. Saya sudah beberapa bulan ini ikut doa pagi dan pengajaran Pak Eras. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak, terkait dengan kehidupan saya yang semakin berubah. Banyak berubah. Bahkan paradigma saya semakin diubahkan lewat doa-doa pagi dan pengajaran Pak Eras. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, khususnya pemuda yang mau berkomitmen untuk hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Bapak. Di sini saya mau bertanya Pak, terkait pendaftaran S2 STTE. Karena saya memiliki hati untuk lebih mempelajari teologi lebih dalam lagi Pak. Namun yang menjadi kendala harus ada ijazah. Kata panitia padahal saya bulan Agustus baru wisuda Pak. Sedangkan kata kakak adminnya bulan Juli kelas 2 sudah mulai. Oke, kalau begitu nanti kamu akan dihubungi oleh staf saya yang dekat. Ditanyakan ini itunya. Ya, karena ini ada bidangnya, waket 1 atau waket 3 nanti akan bisa menghubungi Anda. Kami sangat peduli ya. Pria usia 22 tahun. Ya. Prodi program studi kami S2 semua terakredited. Ya, puji Tuhan. Welcome di STT Ekumene. Bagi yang lain juga yang mau masuk S1, pemuda-pemuda yang rindu melayani Tuhan, jadi pendeta atau guru agama, kami siap mendidik Anda. Kalau Anda tidak memiliki biaya, sekolah kami sekolah yang sangat baik, menempati di Mall Arta Gading lantai 5, ini ribuan meter. Bukan 2-3 ruko, hampir 7.000 untuk kampusnya sendiri. Kalau dengan gereja 12.000. Ada laboratorium bahasa, perpustakaan, ruang rekreasi, untuk perpustakaan, dan lain sebagainya. Ada ruangan musik, laboratorium musik. Pokoknya kalian masuk di ST Ekumene tidak menyesal. Ya. Nah untuk itu bisa mendaftar. Oke, kalau tidak tahu alamat, buka di Abam, nanti Abam akan hubungi, atau buka website STT Ekumene. Puji Tuhan. Sekarang dari wanita usia 37 tahun. Saya mau bertanya apa yang harus saya lakukan ketika suami sudah ketahuan selingkuh berulang kali dan sekarang lari meninggalkan saya dan anak dengan meninggalkan uang utang hasil penipuannya kepada orang banyak bernilai miliaran rupiah karena kecanduan judi online. Bahkan saya juga tertipu dengan memalsukan tanda tangan surat kuasa untuk pencairan uang di bank senilai 1,2 miliar, menjual nama saya dan usaha saya untuk menipu orang banyak. Aduh. Yang pertama bagi saya, sudah kamu jangan cari dia. Ya. Kamu berdoa saja, jagai anak-anakmu. Adapun mengenai tanda tangan yang dipalsukan dan hutang-hutang kepada orang-orang tertentu, kamu akan didampingi oleh pengacara. Nanti pengacara kami akan menelpon Anda, kamu akan saya bantu nak. Ya. Usiamu masih muda, 37 tahun, wanita, kasihan. Tapi kalau kamu sudah punya pengacara ya enggak apa-apa. Kecuali kamu enggak punya pengacara, kamu butuh bantuan, saya bantu. Berdoa bersama saya tiap pagi, mendengar firman Tuhan, hatimu kuat. Kamu jangan mimpi lagi hidup dengan pria ini. Ini orang sudah kecanduan judi dan benar-benar bodoh dan ceroboh. Dia anggap gampangan. Dia tidak tahu akibat dari perbuatannya. Dia kejam. Dia tinggalkan istri, anak-anak dengan hutang begitu besar, bahkan memalsu tanda tangan istri. Pria seperti ini sudah sulit disebut manusia. Jadi kamu jangan lagi mengharapkan dia. Kamu cari Tuhan saja dan besarkan anak-anak
Ya, duh kasihan. Dari wanita usia 25 tahun, tunangan. Salam Om, saya mau tanya. Saya sudah tunangan tapi pasangan saya mulutnya kasar. Kalau marah emosinya meledak-ledak, egois, tidak mau mengakui kesalahannya dan suka menuduh tanpa bukti. Apa saya salah jika saya akhiri hubungan ini atau tetap bertahan dan berharap dia bisa berubah? Kamu jangan teruskan. Pria ini tidak bisa diharapkan, Nak. Apakah saya salah jika harus mengakhiri? Tidak salah. Justru menurut Om Eras, kamu harus mengakhiri hubungan dengan pria ini. Menikahlah dengan pria lain. Kau masih muda dan masih punya kesempatan menikah dengan pria yang lebih baik. Ini pria tidak bisa matang. Kalaupun dia berubah, perlu waktu yang lama. Terlalu besar harganya. Terlalu tinggi resikonya. Hindari. Jangan menikah dengan pria ini. Ya Nak, Tuhan memberkati kamu. Janda cerai mati, 3 anak di Siantar. Salam Pak Eras, sejak menikah 27 tahun yang lalu, selalu hidup di bawah rata-rata. Suami meninggal pun tidak meninggalkan warisan apa-apa. Yang saya mau tanyakan, apakah kemiskinan itu merupakan kutuk? Dan perlu saya tambahkan bahwa pernikahan kami tidak dapat restu dari kedua belah pihak. Sekian Pak, terima kasih. Selalu hidup di bawah rata-rata. Waktu saya membaca ini, apa maksudnya rata-rata? Oh, ekonomi. Kemiskinan itu bisa menjadi berkat kalau kita meresponi kemiskinan dengan baik. Dengan kemiskinan kita mengharapkan dunia lain yang lebih baik. Dengan kemiskinan kita tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini dan mengharapkan kebahagiaan di dalam Tuhan sekarang dan di langit baru, bumi baru. Dengan kemiskinan kita menjadi rendah hati dan tidak sombong. Orang kaya suka masuk kerajaan surga karena bisa terbelenggu oleh kekayaannya. Kamu dengan kemiskinan ini, kamu bisa diarahkan ke kerajaan surga. Tetapi dengan tulisan ini saya masih melihat kamu materialistis. Kamu masih materialistis. Kamu harus ikuti firman Tuhan. Asal ada makanan pakaian cukup. Kamu tidak bisa lihat apa yang akan terjadi 10 meter nanti. Tapi kau bisa lihat 1 meter, 2 meter ke depan jalan terus. Saya ajari jurusnya 1. Ingat ya, bisa dilewati. Selama bisa dilewati, jalan terus jalan. Anak-anakmu akan diberkati. Hidup dalam doa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dan kamu tidak akan dipermalukan. Oke. Yang terakhir ya. Dari wanita usia 29 tahun. Salam Pak Eras, saya baru putus dari pacar saya. Kami baru 6 bulan pacaran. 3 bulan pertama kami sudah melakukan hubungan seks. Di mana akhirnya bulan ke-6 dia memutuskan hubungan. Sekarang saya sedang menjalin hubungan baru dengan orang baru. Saya berjanji untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama dengan pasangan baru. Saya ini, karena jujur saya ingin melangkah ke jenjang serius. Apa Tuhan masih menolong saya? Tuhan pasti menolong kamu. Pacar kamu yang pertama itu hanya mau pemuasan seks. Kamu jadi mesin seks saja. Dia jahat, tidak boleh begitu mestinya. Sekarang dengan orang baru ini kamu hati-hati. Kamu tidak selektif. Dalam kondisi patah hati, kecewa, ada pria datang, kamu tidak selektif. Dan saya merasakan ada sesuatu yang membahayakan kamu. Kamu harus hati-hati benar dengan pria ini. Rasanya bukan dia orang yang baik untuk kamu. Kamu harus doa dan minta petunjuk Tuhan. Ya, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.